Cinta sebagai prinsip, keteraturan sebagai dasar, kemajuan sebagai tujuan adalah sebuah gagasan yang dikemukakan oleh Auguste Comte, seorang filsuf Prancis yang dikenal sebagai bapak sosiologi dan pencetus aliran positivisme. Comte lahir pada masa reformasi Prancis, lebih tepatnya pada 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis. Ia berasal dari keluarga kelas menengah yang religius. Sejak kecil, Comte menunjukkan minat besar pada ilmu pengetahuan dan filsafat, yang kemudian membawanya menjadi salah satu pemikir besar di abad ke-19. Pada usia 16 tahun, Comte diterima di École Politique, sebuah institusi bergengsi di Perancis yang berfokus pada pendidikan sains dan teknik. Di sana, ia mendapatkan pendidikan formal dalam matematika, fisika, dan metode ilmiah, yang kelak menjadi fondasi penting dalam pemikirannya. Namun, akibat gejolak politik, Comte tidak menyelesaikan studinya di École Politique. Setelah meninggalkan pendidikan formal, Comte belajar secara mandiri dan mulai bekerja sebagai asisten Henri de Saint-Simon, seorang pemikir sosial yang berpengaruh. Dari Saint-Simon, Comte belajar tentang pentingnya menggunakan ilmu pengetahuan untuk memahami dan mereformasi masyarakat. Meskipun kemudian mereka berpisah karena perbedaan pandangan filosofis, pengaruh Saint-Simon tetap membekas dalam pemikiran Comte. Selain itu, konteks sosial politik setelah reformasi Prancis turut membentuk gagasan tentang perlunya stabilitas sosial yang dapat dicapai melalui penerapan ilmu sosial. Krisis pribadi yang dialaminya termasuk gangguan kesehatan mental yang memperdalam refleksi filosofisnya tentang manusia dan masyarakat. Comte percaya bahwa metode ilmiah yang diterapkan dalam ilmu alam dapat digunakan untuk mempelajari masyarakat secara sistematis. Semua pengalaman ini menjadi landasan bagi pengembangan teori positivisme dan hukum 3 tahap yang membuat Comte dikenang sebagai bapak sosiologi modern. Positivisme yang dikembangkan oleh Auguste Comte adalah sebuah aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan sejati hanya dapat diperoleh melalui pengamatan empiris, pengalaman indrawi, dan metode ilmiah. Comte percaya bahwa filsafat harus meninggalkan spekulasi metafisik dan teologis, serta berfokus pada fakta-fakta yang dapat diverifikasi secara ilmiah. Menurut Comte, tujuan utama positivisme adalah memahami hukum-hukum alam dan masyarakat untuk menciptakan kemajuan dan stabilitas sosial. Dalam pandangannya, positivisme adalah landasan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena di dunia. Ia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan harus mengikuti pendekatan sistematis dan logis, seperti yang digunakan dalam ilmu alam untuk mempelajari masyarakat. Positivisme juga memiliki kaitan erat dengan hukum 3 tahap, di mana tahap positif dianggap sebagai puncak evolusi intelektual manusia. Comte juga memperkenalkan gagasan bahwa sosiologi yang ia sebut sebagai fisika sosial harus menjadi ilmu positif. Ia membagi sosiologi ke dalam statika sosial, studi tentang struktur masyarakat, dan dinamika sosial, studi tentang perubahan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip positivisme, Comte berharap sosiologi dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan terorganisasi dengan baik. Hukum 3 tahap yang dikemukakan oleh Auguste Comte adalah teori evolusi intelektual manusia yang menjelaskan perkembangan cara berpikir manusia dalam memahami dunia. Tahap pertama adalah tahap teologis, di mana manusia menjelaskan fenomena di dunia melalui kepercayaan pada kekuatan supranatural atau dewa-dewa. Pada tahap ini, memahami dunia bersifat religius dan segala sesuatu dianggap sebagai hasil dari interpretasi kekuatan gaib.
Tahap kedua adalah tahap metafisik, di mana manusia mulai menggantikan konsep supranatural dengan prinsip-prinsip abstrak dan filosofis. Pada tahap ini, fenomena dunia dijelaskan melalui ide-ide seperti alam dan esensi, yang meskipun lebih rasional, tetap belum berbasis pada bukti ilmiah. Tahap akhir adalah tahap positif, di mana manusia memulai meninggalkan spekulasi metafisik dan beralih pada pendekatan empiris dan ilmiah. Dalam tahap ini, fenomena dijelaskan berdasarkan pengamatan, eksperimen, dan hukum-hukum alam. Auguste Comte meyakini bahwa tahap positif adalah puncak evolusi intelektual manusia yang memungkinkan masyarakat untuk maju secara ilmiah dan sosial. Ia mengklasifikasikan ilmu pengetahuan ke dalam hierarki berdasarkan kompleksitasnya dan tingkat generalisasinya. Ia menyusun tingkatan ini untuk menunjukkan bagaimana ilmu-ilmu tertentu lebih sederhana dan fundamental dibandingkan ilmu lainnya. Menurut Comte, ilmu-ilmu yang lebih sederhana menjadi dasar bagi ilmu-ilmu yang lebih kompleks. Hierarki ini dimulai dari matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, dan sosiologi. Comte menempatkan sosiologi sebagai ilmu tertinggi karena ia percaya bahwa ilmu ini memungkinkan manusia untuk memahami dan memperbaiki masyarakat. Hierarki ini juga mencerminkan prinsip positivisme, yaitu bahwa ilmu-ilmu harus berkembang dari yang paling sederhana dan abstrak menuju ke yang lebih kompleks dan spesifik. Akhir hidup Auguste Comte ditandai dengan perjuangan pribadi dan profesional yang sulit. Pada paruh kehidupannya, ia mengalami isolasi intelektual karena pandangannya yang semakin radikal, terutama terkait dengan agama kemanusiaan, sebuah konsep yang ia ciptakan untuk menggantikan agama tradisional dengan moralitas berbasis ilmu pengetahuan dan solidaritas manusia. Gagasannya ini tidak mendapatkan banyak dukungan dari komunitas ilmiah maupun masyarakat pada masanya. Selain itu, Comte juga menghadapi kesulitan keuangan yang berat. Ia bergantung pada dukungan dari para pengikutnya dan donasi kecil dari individu yang menghormati karyanya. Hubungan pribadinya pun penuh dengan kesulitan, termasuk kehilangan cinta dalam hidupnya, Clotilde de Pauc, yang meninggal pada usia muda. Kehilangan ini sangat mempengaruhi Comte dan menginspirasinya untuk mengembangkan konsep agama kemanusiaan. Comte meninggal pada 5 September 1857 di Paris, Prancis, pada usia 59 tahun. Meskipun ia tidak mendapatkan pengakuan luas selama hidupnya, pemikirannya, terutama positivisme dan kontribusinya terhadap sosiologi, menjadi landasan penting dalam perkembangan ilmu sosial modern. Hingga kini, ia dikenang sebagai salah satu filosof besar abad ke-19. Salah satu kritik utama terhadap pemikiran Comte adalah pendekatan positivisme yang terlalu menekankan pada pengetahuan yang diukur secara empiris, mengabaikan aspek-aspek lain pengalaman manusia yang lebih abstrak dan subjektif. Meskipun demikian, pemikiran Comte tetap memberikan kesimpulan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosiologi. Ia mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk menciptakan kemajuan sosial dan memperbaiki kondisi kehidupan manusia. Comte menegaskan bahwa sosiologi harus berdiri sebagai ilmu yang terpisah, mandiri, dan menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari masyarakat. Pendekatannya yang sistematis dalam mempelajari masyarakat membuka jalan bagi perkembangan ilmu sosial modern yang lebih berbasis pada fakta dan bukti empiris. Kisah hidup Comte juga mengingatkan kita tentang pentingnya ketekunan intelektual dan dedikasi terhadap pemikiran meskipun menghadapi tekanan besar. Walaupun banyak kritik yang ditujukan padanya, terutama terhadap gagasan-gagasannya yang dianggap radikal pada waktu itu, Comte tetap berkomitmen untuk memperkenalkan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah. Warisan pemikirannya tetap berpengaruh besar dalam ilmu sosial hingga saat ini, meskipun beberapa idenya tidak sepenuhnya diterima.
Terima kasih.